Kita akan bahas rumusan masalah. Apa sih itu rumusan masalah? Jadi kalau kita baca di buku metode penelitian dikatakan rumusan masalah itu sama dengan fokus penelitian, sama dengan pertanyaan penelitian. Cuman kalau kita samakan istilah tadi rumusan masalah, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, nah ini bentuknya beda-beda walaupun intinya sama. Bentuknya aja yang beda ya, tapi intinya sama. Rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian ya sama, karena rumusan masalah itu berupa kalimat tanya. Ada kalimat tanya pakai 5W 1H lah. Apa, kenapa, bagaimana, di mana, siapa, dan lain-lain. Nah, kalau fokus penelitian itu bukan seperti rumusan masalah, walaupun intinya maksudnya itu ya rumusan masalah. Rumusan masalah juga ya maksudnya itu fokus penelitian. Tapi bentuk dari fokus penelitian itu seperti latar belakang kita itu dikecilkan lagi, dirangkum lagi inti dalam latar belakang itu. Khususnya fokus permasalahan terkait subjek atau objek penelitian. Nah, itu fokus penelitian. Tapi kalau sudah dalam bentuk rumusan masalah tulisannya, ya dia namanya juga rumusan. Rumusan itu berbentuk poin-poin, poin-poin pertanyaan penelitian. Contohnya seperti ini, kalau penelitian kalian yang pedomannya itu dari latar belakang langsung ke rumusan masalah. Jadi langsung nih bentuknya berupa kalimat tanya. Misalnya yang kuantitatif ini mau gunakan kalimat tanya apa ya? Bisa apakah atau bagaimana, tergantung apa variabel yang diuji. Bisa mana aja. Pertanyaan apa atau bagaimana itu di dalam kuantitatif juga tergantung pada teknik analisis data kalian nanti. Kalian mau mencarinya tuh seperti apa. Jenis penelitian kuantitatifnya juga mempengaruhi tuh pertanyaan dalam rumusan masalah. Mau menggunakan apa atau bagaimana, nanti mana yang tepat, mana yang cocok, mana yang lebih sesuai, itu tergantung ya jenis penelitian kuantitatifnya apa pendekatannya. Begitu juga dengan teknik analisis datanya tuh apa yang ingin diuji di situ. Nah, disitulah baru kita tahu menggunakan kata apa atau bagaimana. Kalau penelitian kualitatif itu pertanyaan penelitiannya atau rumusan masalahnya itu umumnya dengan menggunakan kata bagaimana. Ya, tergantung judulnya juga, tergantung permasalahan apa yang ada di dalam latar belakang. Misalnya umumnya banyak banget skripsi itu yang pakai kata bagaimana. Bagaimana bla 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 bunyi judulnya. Nah, kata bagaimana itu kan banyak artinya ya. Bagaimana apanya nih? Bagaimana hasilnya? Bagaimana besarnya? Bagaimana ukurannya dan lain-lain. Itulah yang akan diukur di dalam kualitatif yang bersifat spesifik, ingin mengkaji sesuatu fenomena, suatu kasus secara detail dan mendalam. Kalau di kualitatif juga biasanya bisa dikombinasikan dengan kalimat tanya yang lain. Misalnya yang pertama rumusan masalahnya itu pakai bagaimana, tapi di rumusan masalah yang kedua itu dikombinasi. Bisa pakai apa saja, siapa, kenapa, dan lain-lain. Itu tergantung dari permasalahan apa dan konteks bagaimana kalian membangun penelitian kalian. Lalu ada pedoman penulisan skripsi yang di bawah latar belakang itu ada fokus penelitian baru rumusan masalah. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau dia di bawahnya itu fokus penelitian, berarti latar belakang yang di atas itu diperkecil lagi, dispesifikkan lagi dia. Khususnya permasalahan terkait subjek dan objek penelitian. Nah, fokus penelitian ini bentuknya bukan seperti rumusan masalah yang berupa kalimat tanya atau poin-poin. Fokus penelitian ini berupa paragraf. Artinya rangkuman, paragraf rangkuman dari latar belakang di atas. Ada juga yang di buku pedomannya itu setelah latar belakang itu harus diisi identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah kan sudah saya bahas di video sebelumnya. Barulah setelah identifikasi masalah, barulah rumusan masalah. Bedanya identifikasi masalah dengan fokus penelitian dan yang lain itu adalah kalau identifikasi masalah ini secara proses kan dia paling awal, yaitu di video saya sebelumnya. Walaupun dia juga berbentuk poin-poin. Hati-hati tentang identifikasi masalah, bukan berupa paragraf ya. Yang berupa paragraf itu fokus penelitian, karena itu merupakan ringkasan atau inti fokus permasalahan apa yang ada dalam penelitianmu berbentuk paragraf. Identifikasi masalah berbentuk poin-poin, rumusan masalah berbentuk poin-poin dengan kalimat tanya. Pertanyaan penelitian sama seperti rumusan masalah. Identifikasi masalah bukan kalimat tanya ya. Dia hanya inti apa saja sih, poin-poin apa saja dari permasalahan yang ada di dalam latar belakang. Kita lanjut lagi di video tuntunan berikutnya.